Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati Huda. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Dengan nomor NPM 2021700059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim dan juga alat-alat yang digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Di mana yang pertama unsur cuaca dan iklim itu ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari ini adalah pancaran energi dari proses fusi atau penggabungan inti atom hidrogen matahari. Dari radiasi sinar matahari ini, bumi bisa mendapatkan energi panas. Dan juga dari radiasi sinar matahari ini merupakan penggerak siklus-siklus di atmosfer yang menyebabkan perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, ada lamanya sinar matahari dan sudut datang matahari. Nah, ketika lama penyinaran matahari, maka semakin tinggi sehingga suhu udaranya juga akan semakin tinggi. Dan semakin tegak sudut datang sinar matahari dengan permukaan bumi, maka semakin kuat pula intensitas penyinaran matahari dan mempengaruhi suhu udara yang semakin tinggi di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada suhu udara. Suhu udara ini merupakan ukuran panas atau dinginnya permukaan dan atmosfer bumi. Nah, dari suhu ini memang tidak nampak ya, tetapi tinggi rendahnya suhu itu dapat kita rasakan. Kemudian, di posisi keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara ini adalah banyak sedikitnya uap air di udara yang mempengaruhi pengendapan air di udara. Nah, seperti apa sih bentuk pengendapan air di udara itu? Pengendapan air di udara itu dapat berupa awan, kabut, embun, ataupun hujan. Kemudian, lanjut ke nomor 5, ada tekanan udara. Tekanan udara ini adalah gaya yang bekerja pada molekul-molekul udara per satuan luasan kolom. Sehingga semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Nah, kemudian yang keenam ada penguapan. Penguapan itu adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang dipengaruhi oleh penyinaran matahari, dipengaruhi oleh suhu, oleh tekanan, dan dipengaruhi oleh keadaan dingin. Penguapan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada evaporasi, yang mana pergerakan air ke udara. Kemudian ada transpirasi, yaitu pergerakan air di dalam tumbuhan, dan ada juga evapotranspirasi yang merupakan penggabungan dari keduanya. Kemudian yang ketujuh ada tutupan awan. Tutupan awan itu ada hubungannya dengan durasi sinar matahari. Karena daerah yang paling tidak berawan itu berarti daerah yang paling cerah. Nah, sedangkan daerah yang paling berawan berarti daerah tersebut merupakan daerah yang paling mendung karena tutupan awannya banyak. Kemudian yang kedelapan ada kecepatan dan arah angin. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak, teman-teman. Angin ini memang tidak nampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Dan angin ini dapat dilihat apabila benda-benda di sekelilingnya itu bergerak. Kemudian yang kesembilan ada presipitasi, yaitu merupakan salah satu turunnya uap air atau hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga ke permukaan laut dalam bentuk yang berbeda-beda.
antara lain curah hujan di wilayah tropis dan curah hujan disertai salju di wilayah beriklim sedang. Nah, dari presipitasi ini hasilnya itu dapat berbeda-beda. Di antaranya dapat berupa hujan, es, atau bahkan embun. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai alat-alat yang digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, ada nama alatnya itu psikrometer standar. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Dengan satuannya derajat dan persen. Skalanya yaitu Celcius. Kemudian cara kerja dari alat ini yaitu terdiri dari 4 buah termometer. Termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, termometer minimum. Termometer bola kering itu menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah digunakan untuk mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel. Kemudian termometer bola basah, bola air raksanya itu harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Sedangkan termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Dan yang terakhir ada termometer minimum, yaitu digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Nah, yang kedua ada nama alatnya itu termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi dari alat ini yaitu mencatat suhu maksimum dan minimum air selama 24 jam. Dengan satuannya derajat, skala Celcius, Kelvin, atau Fahrenheit. Cara kerja dari alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca, maka digunakan magnet batang. Kemudian yang ketiga ada termohigrograf. Fungsinya yaitu pencatat suhu udara dan kelembaban udara nisbi. Satuannya derajat dan persen dengan skala Celcius. Cara kerjanya yaitu bias harian atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Nah, ketika udara ini panas, maka logamnya itu akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Sedangkan bila udara dingin, maka logam tersebut akan mengkerut dan gerakan penanya turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, maka rambutnya itu akan memanjang. Sedangkan bila udara kering, maka si rambutnya itu akan jadi memendek. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ada higrometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur kelembaban udara relatif. Dengan satuannya derajat dan skala Celcius. Cara kerja dari higrometer ini terdapat dua skala. Yang satunya menunjukkan kelembaban dan satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya itu dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian tunggu dan kita bisa baca skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H atau kalau suhu bisa ditandai dengan derajat Celcius. Nah, cara penempatan dari alat ini kita bisa meletakkannya di tempat yang akan kita ukur kelembabannya. Kemudian, alat yang selanjutnya yaitu ada termometer bola basah. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan kelembapan udaranya itu menggunakan bantuan tabel. Satuannya suhu yaitu derajat, sedangkan kelembapan dalam satuan persen. Skalanya yaitu Celcius. Cara kerja dari alat ini yaitu
suhu diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya atau bagian bawah termometer dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Kemudian alat yang selanjutnya ada termometer bola kering. Fungsi dari termometer bola kering yaitu sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan menunjukkan suhu udaranya dengan satuan derajat, skalanya Celcius, Kelvin, atau Fahrenheit. Cara kerja dari alat ini yaitu air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Alat yang selanjutnya ada namanya barograf. Fungsi dari barograf ini yaitu sebagai alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya milibar. Cara kerja dari alat ini yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias, sehingga kita akan mengetahui tekanan udaranya. Kemudian selanjutnya ada ombrometer. Fungsi dari ombrometer itu digunakan dalam pengukuran curah hujan. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerja dari ombrometer ini yaitu terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung tersebut juga bergerak, baik naik maupun turun, sesuai dengan jumlah hujan yang dapat diketahui. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.